penonton untuk menonton sebuah acara pementasan yang luar biasa seru. Betul, kira-kira kita hari ini akan menonton apa saja ya? Sebelum memulai acara, izinkan kami untuk menyapa beberapa tamu spesial. Dan ini Dekan Fakultas Ilmu Budaya 4, Profesor Agwarini Priyatna, PhD, beserta jajarannya. Kemudian ada yang kami hormati, Wakil Dekan Bina Pembelajaran Kemahasiswaan dan Risik Fakultas Ilmu Budaya Dr. Lina Lei Indawati, SSNU dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ilmu Budaya Dr. Mumu Musin Sakaria, MU serta jajarannya dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih telah bersedia untuk menonton dan mendukung pementasan hari ini. Baik, tampaknya para penonton sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler ini. Apakah betul, penonton? Kelihatannya sih begitu ya. Acara hari ini sangat spesial karena pertunjukan ini merupakan persembahan dari mahasiswa asing yang sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Pajajaran. Baik, sebelum kita mulai, kami persilakan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Profesor Agwarini Priyatna, MA, MU, PhD untuk ke atas panggung dan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan Dr. Ilmu Desain Institut TIP, mulakan hadir ya dan atau yang mewakilinya, para wakil dekan ilmu budaya, para Kapolri Fakultas Budaya, terutama Kapolri Sastra Indonesia yang hari ini sedang berhadir, para manajer, para dosen dan dosen Sastra Indonesia, para mahasiswa serta mahasiswa asing yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Saya sangat senang hadir dalam kegiatan ini. Dan dalam catatan saya, kegiatan ini merupakan proyek perkuliahan dari Drama Indonesia mahasiswa Guangxi Bizu yang diampu oleh yang paling kita banggakan dan sayangi, Bu Lina Mayanawati Rahani. Kita juga sangat berterima kasih atas pementasan ini tentu tidak dapat dilaksanakan tanpa sutradara yang luar biasa cemerlang. Sutradara hormatnya adalah Pak Bapak Doktor Bapak Banyak dan Pak Bintang MJ. Saya juga sempat menikmati di proses latihan ini juga dapat dinikmati dengan menyenangkan ya. Dalam proses latihan kemampuan bahasa Indonesia mereka terlihat jauh lebih meningkat. Kegiatan ini juga akan membantu mahasiswa BIPA pada umumnya untuk dapat menampilkan kemampuannya dalam bermain musik dan membaca puisi dan meningkatkan bahasa Indonesianya. Dan secara keseluruhan, kegiatan pementasan atau pertunjukan adalah bagian dari Bhinneka Pajajaran yang memang digawangi secara seksama oleh
Pak Manajer kita yang saya hormati, Pak Dr. Taufik Ampera. Ini adalah kita pelajaran yang ke-13. Semoga pengetahuan ini menambah wawasan pengetahuan sastra dan budaya Indonesia, dan terutama untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia, dan juga barangkali pengalaman mengenakan pakaian Indonesia, pakaian Sunda, pakaian tradisional Indonesia juga adalah pengalaman yang patut dicatat sebagai kenangan yang manis. Sekali lagi, dan juga merupakan kegiatan penutup sebelum mahasiswa dari Tiongkok ini kembali ke negeri asalnya. Semoga ini membangun kenangan yang baik ya. Saya juga menitipkan salam kepada para dekan dan kapolri di universitas kalian masing-masing. Semoga nanti kepulangannya lancar dan studinya juga lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik Ampera dan tim Reneka yang ada di belakang dan di pinggir dan di mana-mana. Juga tim dari Sastra Indonesia, Kapolri Sastra Indonesia yang sudah sangat bersemangat memonsponsori acara ini. Dan dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertunjukan apa namanya ini? Reneka pada jalan yang ke-13 saya resmi buka. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum kita mulai, kira-kira tahukah hari ini ada penampilan apa saja ya? Apa ya? Pertama adalah penampilan oleh pemeran K dan bawasan K dari Pakistan. Mereka akan menampilkan pembacaan puisi yang didampingi oleh alat musik kerabat. Kepada pemeran Khan dan bawasan kami persilakan. Engkau barangkali lagi
Wah, keren sekali ya. Benar-benar tadi. Nah, penonton kira-kira ada yang tahu tidak selanjutnya akan ada penampilan apa? Gimana bilang? Apakah betul jawaban dari para penonton? Betul sekali. Sepertinya penonton sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan utama hari ini. Ya, betul. Ini drama ini dipersiapkan hanya satu bulan loh. Drama ini dipersembahkan oleh mahasiswa internasional dari pertukaran belajar dan bidang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran yang merupakan hasil kolaborasi antara Program Studi Sastra Indonesia dan Pusat Bahasa FIB Unpad. Wah, betul sekali, umpan. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit sinopsis tentang drama ini. Drama ini merupakan cerita legenda yang konon menjadi asal-uasal dan penduduknya Gunung Tangkuban Parahu. Ya, betul. Tangkuban Parahu diambil dari bahasa Sunda yang berarti perahu yang terbaik. Wah, kira-kira tentang apa ya drama ini? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia penampilan drama yang ditunggu-tunggu. Mari sama-sama kita saksikan. Ini dia penampilan drama berjudul tentang Tangkuban Parahu. Selamat menyaksikan. Esteriku, lihatlah betapa cantiknya anak muda. Dia sudah berusaha. Betul, Kakang. Tadi dia tidak kunjung menikah. Kapan kamu akan menikah, anakku? Betul, nak. Kami sudah ingin melihat tujuh. Ya, kita sudah berdua. Dan belajar ini lulus. Kamu itu kerjanya cuma bangun tidur, seperti sebuah lagu. Istriku, mari kita nyanyi. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi.
Loh, kita semua di jalan dulu. Iya, tidak sudah pernah berjalan dulu, anakku. Baiklah, aku akan menikah. Tetapi setelah selesai meramu bajuku, karena baju ini akan aku pakai untuk pesta pernikahanku. Baiklah, kami tunggu kabar baik darimu, anakku. Oh, sial. Bintara ini jatuh terlalu jauh. Aku sumpah, jika ada laki-laki mengambil bintara ini, dia akan jadi suamiku. Kamu anjing, bisa berbicara. Wah, keren ya. Aku juga bukan putri biasa. Aku akan menepati janjiku. Suka tidak suka, kamu harus menjadi suamiku. Aku akan menikah. Pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini saya Sulbi bakal kawin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini Putri Raja Dayang Sumbi akan menikah. Semoga mereka sakinah mawaddah warahmah. Baik, kalau begitu ketua mempelai dipersilakan untuk tutup. Silakan. 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 Saudara Gubang, dengan perhati saya kawinkan dan nikahkan Anda dengan putri saya Dayang Sumbi dengan mas kawin berubah-ubah. Ibu, bayar dulu. Saya terima nikah dan kamu yang tahu dengan mas kawin yang telah disebutkan.
dibayar tua. Bagaimana penonton? Apakah sah? Baiklah, sekarang kalian pergi dari kelasku. Aku tak sedih punya berduduk di rumah. Pergi. Tayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia di hutan. Saat bulan purnama, Tumang menjadi pria tampan. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak laki-laki tersebut dinamakan Sang Kuria. Oleh karena itu, Sang Kuria tidak mengetahui bahwa Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Sang Kuria selama ini hanya mengetahui bahwa Tumang adalah anjing biasa yang selalu ditemaninya. Kamu sudah seperti teman, saudara, bahkan bapakku. Andai kamu bisa bicara, kalau anjing bisa ngomong, dia cerdas akan bohong. Kalau anjing bisa ngomong, yang berat akan bohong. Seperti anjing ngomong, yang kami beri alasan. Namamu yang namamu. Di Amerika sebelumnya, saya bisa bicara. Tetapi sekarang saya hanya bisa ngomong. Kalau itu kucing dong. Andai saja aku punya bakat, cuma bapak mana, papa mana, papa mana, di mana, di mana, di mana. Ibu tiba-tiba ingin sekali memakan daging rusa. Jika kau berburu rusa untuk ibuku, ajak kasih Tumang bersama dirimu. Baiklah, Bunda Bu. Ayo, Bunda.
daging rusak, daging rusak. Mak, saya mak. Gimana ya aku bilang moralis ekor saya besar. Semangat mak. Aku tidak akan mak sebelum membawa hati yang memuaskan. Ayo mak. Kami mencari daging rumah. Di mana? Ya. Ayo rumah. Kalau begini terus, kapan gue ya saya sudah berusaha, tapi kemarin juga lagi pula hari sudah gelap dan buruku sudah keronjongan. Maaf ya rumah, mungkin aku akan janjikan abangan kepadamu. Maaf. Aduh. Ya.
mencari Tumang. Dia di sini kok. Di mana? Di situ. Jelas di mana? Aku tidak melihat gara-gara anjing kesayanganku. Ibu, dia jangan marah. Kenapa harus marah? Maaf, ibu aku sebenarnya cuma sedang ada di perut kita. Sudah kita makan kari dati, bukan daging rusa, tapi daging rusa. Nanti enak sekali. Jadi yang sungguhnya pada ibu adalah daging itu. Jadi benar dari enakan Kamu bukan anakku. Pergi dari rumah ini. Pergi dari rumah ini. ibu. Pergilah. Mbak, sejak saya kita di kampung, sejauh ini kita belum kali kepalaku. Karena ini, aku tidak bisa mendapatkan jodoh. Bisakah kau melepaskan itu? Tenang saja anak muda. Mbak aku bagi kamu. Jaba. Lomba. Gelah gede. Gelah lomba. Wah, Jendan Jun. Datanglah kemari. Bantu saya. Obati sang kuliah. Silakan duduk. Ada apa kau panggil kami? Walau
sampai menikah. Luar biasa. Aku tepang kepala. Lalu, pada mana cara aku mendapatkan jodoh? Anak muda, kamu harus pulang kampung. Kembalilah ke sana. Di sanalah kamu akan menemukan jodohmu. Siap, laksanakan. Ikhlas Amulia, dia harus menikah. Kalau dia digolah, panggil nama saya. Dukun. Saya kata, karena cinta didola, dukun bertindak. Sang Mulia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halaman, Sang Mulia terus mencari apa yang dimaksud oleh dukun. Bagaimana dia bisa menemukan jodoh di kampung halamannya sendiri? Waduh, pemberitahu itu jatuh lagi. Tapi kali ini akan aku ambil. Nah, aku tidak akan bersumpah aneh-aneh lagi. Kemarin tidak sama anjing. Nanti tidak sama siapa? Anak sendiri? Ya, kemana ya si Sang Mulia? Hai, Nona Manis. Kau sangat cantik. Aku sama Wangsi ada di dukun. Bahwa jika aku ke tempat ini, aku bisa mendapatkan jodoh. Jadi kamu apa sih? Aku ingin sekali melamamu. Mau kamu jadi istriku? Sungguh kamu tampan sekali. Aku selama ini menanti seorang kekasih karena aku kesepian tinggal anak dan suamiku. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu meskipun aku tidak tahu siapa namamu. Hore! Oh ya, lagu Sang Guriang. Apa? Namamu Sang Guriang? Dan di kepalamu terdapat bekas luka. Bekas luka apakah itu? Oh ya, dulu aku terkena dipukul oleh ibuku. Karena aku telah
membunuh anjing kesayangan dia. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah anakku. Aku dibunuh, aku tahu Sumbi. Aku tidak percaya kamu mencayang Sumbi. Aku juga tidak percaya kamu adalah ibuku. Anak, tolong angkat KTP. Kalau ibu tolong angkat KTP, dan percayalah, aku ibumu. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana ini penonton? Aku tidak mungkin menikahi dengan anakku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Aku harus cari cara. Baiklah, Satria. Aku berikan waktu untuk aku berpikir. Silakan. Apapun permintaanmu akan aku turuti. Setelah Raja Weba dan Sumbi menjelaskan bahwa dia adalah ibunya, sang murid yang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Keesokan harinya, Dayang Sumbi memiliki ide. Wahai Satria, apa kamu tetap bersikeras ingin menikah denganku? Tentu. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Syarat pertama, aku ingin kau lakukan pemustaqilan dulu. Apa? Cara pertama sudah susah. Tapi baiklah, akan aku kerjakan. Kesini, cinta ini. Pasangan berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rindu. Musyawarah untuk sakinah. Pasangan berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rindu. Musyawarah untuk sakinah. Mantap. Lanjut ke syarat kedua, harus gagal hari ini. Aku ingin kau membuat sebuah bentungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus selesai bagi kita. Nah, kalau ini perlu mudah. Aku tunggu ya sampai besok. See. Wahai tukun, cinta ini, bantulah aku mendapatkan jodohku. Ini pekerjaan mudah. Wah, Kinanjur, mari kita bantu sang yang membuat sebuah bendungan terbaru. Kerja, mari kita kerja. Kerja, mari kita kerja. Kerja, mari kita kerja. Saya Sumbi juga menggunakan suara untuk mencontohkan pekerjaan kebudayaan yang membangunkan ibu di sekitaran kampung untuk kembali ke tanda kaki telah tiba.
Makanya aku bikin persyaratan yang terpenting. Nah, masalahnya ya persyaratan hampir berhasil dipenuhi. Oh, jadi akan kita gagal nih. Oke, kita akan ngapain? Juga harus memulihkan lingkungan supaya terasa seperti pagi hari. Kambing, cinta ya jangan. Saya akan membakar hutan agar terlihat seperti cahaya matahari. Oke lah, kalau begitu. Oke lah, kalau begitu. Oke lah, kalau begitu. Hai, Samuel, lihatlah, di sini sudah ada cahaya pagi. Artinya, kalau gagal, Alamak! Kenapa ada cahaya? Apakah artinya ini aku gagal? iya, artinya kamu gagal. Kamu tidak dengar ada suara jemputan pagi. Tertanpa, hari sudah pagi. Tidak mungkin. Orang-orang berdua ini sudah jadi. Saya sempit, istriku, ibuku, cintaku. Benua itu milik Samaria. Benua itu ditentang Samaria. Benua itu kemudian jatuh dalam keadaan terbalik keluar dari sumbi dan berangkat berada di dalam bedah. Bedah itu kemudian berbentuk sebuah gunung yang dinamakan Gunung Tangkuban Barat. Wah, seru sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Tangkuban Barat. Bagaimana? Apakah penampilan tadi seru? Saya harap para penonton dapat mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan. Nah, mari kita berikan apresiasi kepada para pemain. Betul sekali, karena para pemain dalam bekerja keras untuk menyajikan pertunjukan yang mengubah ini. Mari kita berjuang satu persatu. Mereka adalah Korsul pemimpin sebagai ibu-ibu.
Wei-hai sebagai raja atau ayah Dayak Sumbi. Dan Chou Menghi sebagai ratu atau ibu Dayak Sumbi. Kita bangkitkan juga para mahasiswa KMP dan Rias. Mereka adalah Kamran K, Bawasar K, dan Ansar Tari Pakistan. Lalu ada Darlington Kue dan Richard Inzalai Handu dari Zimbabwe. Kemudian ada Lesti Indah Ditado dari Botswana. Henry Bendy dari Gambia. Lalu ada Leman Sinara dari